Hai semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Rufina Emilia Jelita, NIM 18030300011. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya mahasiswa dari kelas A semester 7. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan membuat video parodi dan menjelaskan isi dari video tersebut. Dan ini merupakan tugas mingguan review buku yang ke-8 dari mata kuliah Kajian Seminar Masalah-Masalah Sosial. Pada buku tersebut membahas mengenai kekuatan diskursif dari meme dalam budaya digital, ideologi, semiotika, dan intertekstualitas. Dan untuk teman-teman semuanya, agar lebih jelas dari isi dan juga video parodi yang saya buat, silakan teman-teman menonton video yang berikut ini. Selamat menonton. Ping, gimana dengan tugasnya kamu itu? Tugas yang ke-8 tuh, kamu udah kerja atau belum nih? Saya masih bingung loh. Kamu punya udah atau belum? Oh, tugas yang tentang apa itu kan? Kekuatan diskursif dari meme dalam budaya digital. Kalau itu sih, ini masih saya coba cari di internet juga tuh sebagiannya ini. Soalnya kan sudah ada bukunya, tinggal kita menambahkan saja tuh. Ini masih saya kerjakan, coba kamu lihat nih, ini saya punya loh. Saya masih bingung loh, ini menurut kamu tuh bagaimana ya di bagian ini tentang kekuatan diskursif dan juga ini yang ada kaitannya dengan budaya ini. Mungkin kamu punya ada ini loh referensinya dari ini tugas nih. Saya kurang paham masih. Saya punya juga belum selesai gitu. Saya juga masih cari bahan referensi itu sebagai tambahannya, Beb. Tapi kalau lihat dari bukunya ini kan itu kan ada yang kalau dilihat dari topiknya pembahasan ini itu lebih tepatnya kan ini tentang meme internet yang sebagai unit diskursif tuh dari budaya digital, dan ini menjadi unit-unit wacana yang menunjukkan ideologi praktik. Nah, mungkin spesifiknya itu bagaimana meme internet sini itu menjadi beberapa bentuk atau tingkat kritik. Nah, baik itu dalam tingkat kritik terhadap politisi, selebriti, masalah sosial, budaya, ekonomi maupun lain-lainnya. Lalu sini kan dalam bukunya itu ada dijelaskan bagaimana praktek ideologi yang terjadi dalam konstruksi, kemudian adanya pemahaman dan kemajuan internet meme sebagai sebuah unit wacana. Dan dalam konstruksi tersebut pasti ada perbedaan antara meme internet video maupun non video. Mungkin secara alaminya itu mengandung aspek praktik ideologis. Kemudian ada peran atau derajat semiotika dan intertekstualitas dibatasi secara proporsional dengan kehadiran ucapan manusia seperti tadi judul bukunya tuh. Mungkin di sini lebih ke bagaimana ya tentang budaya internet, lalu ada kaitannya dengan meme internet ya, mungkin sekilas simbol lah itu bagaimana kita menggunakan internet dengan berbagai meme tertentu atau simbol-simbol tertentu ya dalam menggunakan praktek budaya internet. Dan dalam menyikapinya ini mungkin kita itu harus dalam penggunaan internet pasti adanya makna-makna tertentu dalam penggunaan meme atau simbol itu. Saya rasa sih seperti itu ya, atau mungkin kamu ada
penjelasan tambahan gitu kan, supaya nanti kan kita bisa bagi sekilas pendapat atau pendapatnya kita terkait dengan tugas ini gitu. Oh betul banget, ini kalau misalnya kita bahas tentang internet, budaya internet, lalu dikaitkan dengan kekuatan diskuratif itu tadi, itu kalau misalnya kita membandingkan seperti di buku ini kan, membandingkan memang internet dengan media viral atau kapasitas untuk membuat konten seperti teks, gambar, tagar itu kan, itu bagian bagaimana ya dalam penggunaan media internet kan, dan itu salah satu untuk menyebar secara besar-besaran di ruang online, dan seringkali untuk periode waktu yang relatif singkat. Dan juga ini kita bisa lihatlah dari berbagai hal ya dalam menggunakan internet itu, dalam menggunakan YouTube atau aplikasi lain, pasti adanya peningkatan kekuatan diskuratif tadi untuk penggunaan internet begitu. Ini bukan hanya di YouTube saja sih Beb, tapi itu juga dengan adanya meme sebagai komunitas budaya dalam dunia digital, media digital itu kan, dia juga berpengaruh pada aplikasi lain seperti Facebook, Twitter, Instagram. Itu kan meme sama dengan kita membuat sebuah foto, video, atau GIF gitu kan, ya semacam membuat video-video seperti itu. Nah kalau misalnya nanti kan video itu bagus dan kita memiliki kayak tag tagar tertentu, pasti itu kan langsung viral kan, karena kan secara eksplisit meme tidak berbeda dengan komunitas budaya lainnya. Asosiasi tampilan pilihan bahkan pengetahuan tentang komunikasi politis, mengomunikasikan tentang sesuatu itu dalam hubungan satu sama lain, karena komunikasi pada dasarnya tidak dapat dihindari, dan individu melakukan hubungan sosial dengan atau melalui meme karena individu diinterpelasi atau ditangani oleh sistem sosial, dan dengan demikian individu bisa menyuarakan pendapat atau pandangan tentang suatu masalah dengan cara tertentu yang terkait dengan pada praktik ideologi tertentu. Dan pastinya dengan adanya penggunaan media begitu, pasti kita bukan hanya tahu sesuatu itu hanya dari satu negara. Pasti dengan perkembangan media digital ini kita pasti tahu dengan foto atau video-video dari negara lain, entah tentang budaya mereka atau tentang negaranya mereka gitulah ya. Secara eksplisitnya kan mungkin bahas tentang kondisi negara mereka, dan pastinya ada meme yang mereka pasang begitu, dan itu membuat kita kayak ingin menonton dan juga mencari tahu tentang sesuatu, dan pasti itu akan, kalau misalnya bagus seperti yang saya bilang sebelumnya, pasti akan menjadi viral begitulah. Dan dengan penggunaan media sosial sekarang, pastinya masyarakat itu sudah berbondong-bondong lah ya untuk bisa menggunakan handphone untuk bisa mengetahui segala sesuatu dengan menggunakan penggunaan media internet sekarang begitu kan, dengan semakin majunya teknologi sih. Itu sih dari saya. Ya sih pastinya begitu ya. Ada banyak hal yang kita ketahui lah dengan perkembangan budaya digital sekarang gitu. Dan mungkin sedikit sih tambahan dari saya begitu, bagaimana ya tentang kita sebagai manusia pasti memerlukan cara atau metode dalam mempertahankan budaya yang secara sistematis gitulah ya, dengan menggunakan
media digital. Mungkin kalau kita misalnya berbicara tentang budaya, pasti budaya pertandingan dengan budaya massa, budaya hibrida. Lalu ini menjadi konsep pemahaman kita bersama ya dalam mengenai budaya digital. Intinya kita itu harus bisa lah yang menggunakan media digital dengan hal-hal yang baik lah, hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang pastinya berguna lah, ya. Saya rasa itu sih singkatnya tentang, mungkin kita nanti bisa cari tambahan referensi gitu lah ya di internet atau bagaimana, mungkin kita bisa tanya teman lain lah untuk menambah bahasan ini lah, ya enggak? Ya Beb, kamu benar banget tuh. Intinya kita menggunakan media internet tuh yang berkaitan dengan budaya digital, betul lah, kita menggunakan yang untuk hal-hal yang positif. Saya rasa seperti itu ya. Mungkin kita nanti bisa tanya teman lain lah untuk hal-hal yang seperti itu yang belum kita pahami aja lah. Udah deh, aku balik dulu ya. Oke, bye. Oke Beb, hati-hati ya. Bye. Baik teman-teman semuanya, dari penjelasan pembuatan video parodi saya pada tugas mingguan ke-8 dari mata kuliah kajian seminar masalah sosial yang membahas mengenai kekuatan diskursi dari meme dalam budaya digital, ideologi, semiotika, dan intertekstualitas. Dan sedikit penjelasan dari video parodi yang telah saya buat, dimana yang saya perankan sendiri dari video tersebut, bahwa dalam teknologi, dalam perkembangan arus produksi, konsumsi dan distribusi informasi memegang peranan penting. Urgensi peranan teknologi dalam proses masifikasi informasi terjadi ketika hasil teknologi membantu mengubah pola komunikasi yang dibatasi oleh ruang dan waktu dan menjadi pola komunikasi informasi tanpa batas. Dengan demikian, pada dasarnya teknologi bersifat baik, sehingga tidak mengherankan apabila terjadi perubahan dari media massa tradisional menjadi media massa baru. Sehingga pada akhirnya media baru dalam konteks teknologi dan globalisasi mengalami perubahan yang sedemikian kompleks. Globalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam industri dan teknologi media komunikasi. Dalam wacana media komunikasi baru muncul beberapa konsiderasi atau pertimbangan yang patut diperhatikan. Beberapa konsiderasi ini adalah pemahaman masyarakat informasi dalam era digital, perkembangan media kontemporer, wacana industri media pada era informasi digital, wacana ekonomi politik dalam konteks masyarakat komunikasi digital, dan beberapa catatan etis kritis menanggapi beberapa janji kemudian sekaligus ketidakpastian masa depan industri media digital modern. Masalah yang jelas dalam pemahaman masyarakat informasi digital adalah sejauh mana definisi masyarakat informasi mendapat tempat dan porsi yang tepat dalam seluruh konteks perkembangan masyarakat. Dan pada dasarnya masyarakat informasi melekat dalam setiap tahapan perkembangan pada masyarakat yang ada. Seperti pada video parodi yang saya buat, di mana kita tentang meme begitu, dalam pembahasan tentang budaya digital atau perkembangan media digital sekarang, dimana kita bisa melihat beberapa aplikasi seperti Facebook, Instagram, YouTube, ataupun dalam Twitter juga, ataupun dalam dunia perfilman studio begitu, ada banyak hal yang dilakukan untuk menciptakan suatu karya yang begitu bagus dengan berkembangnya media internet sekarang atau budaya digital sekarang. Nah, bisa menggunakan meme atau video atau foto GIF tertentu untuk bisa terlihat lebih indah gitu. Pada simbol-simbol yang dilihat seperti teks ataupun efek khusus yang digunakan agar versi filmnya atau video yang dibuat, foto yang dibuat terlihat sangat indah dan mempertahankan kualitas kualitas teks atau video yang bagus. Dan
Di sini pastinya masyarakat sangat senang dengan perkembangan budaya digital atau perkembangan media digital. Secara kan di situ sudah ada simbol atau meme yang bisa dijadikan sebagai foto, objek video atau GIF untuk bisa terlihat lebih lebih kualitasnya itu lebih indah atau lebih bagus. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu singkat penjelasan saya dari video parodi yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.